Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arvalino, saya akan menjelaskan topik tentang microprogramming. Nah, khususnya pada bagian 1 yaitu datapath. Nah, nantinya saya akan menjelaskan pendahuluannya, terus contoh-contoh datapath, yaitu ALU dan shifter. Nah, pada pendahuluannya ada komputer spesifikasi komputer, yaitu ada ISA, yaitu instruction set architecture. Itu adalah sebuah spesifikasi dari penampilan komputer ke programmer pada level yang paling rendah. Terus yang kedua ada computer architecture, yaitu level yang lebih tinggi, deskripsi dari pengimplementasian hardware pada komputer yang dikembangkan atau diturunkan dari ISA. Terus pada arsitektur biasanya ada spesifikasi tambahan, yaitu speed atau kecepatan, cost, harganya atau biaya, dan reliability, ke yang tingkat yang dapat kita andalkan. Seterusnya ada ini simple computer architecture, terdiri dari datapath. Datapath itu apa sih? Datapath itu untuk melakukan performa, untuk melakukan operasi. Dan ini datapath terdiri dari a set of register. Sebagian register, ada beberapa register, terus ada micro operation, operasi kecil yang dijalankan pada data yang disimpan di register. Jadi data yang disimpan dapat dijalankan operasi nantinya. Terus ada control interface. Nah, yang kedua ada control unit. Control unit itu berfungsi untuk mengontrol datapath, operasi datapath. Terus control unit itu dapat diprogram dan ada yang tidak dapat diprogram. Nah, di sini ada bagannya. Nah, kita langsung masuk ke contoh datapath saja. Nah, di sini ada contoh datapath. Nah, di sini datapath itu kan tadi terdiri dari register file. Nah, register file itu ada 4 buah parallel load register. Nah, di sini R1, R0, R1, R2, R3. Terus pada gambar yang di sini datapath ini terdapat 2 multiplexer base register selector. Jadi ada multiplexer di sini ada 2 yang selektornya berdasarkan register. Ini selektornya. Terus di sini ada register destination decoder. Nah, di sini ada decoder. Terus micro operation implementation. Apa aja sih? Di sini ada MUX atau multiplexer B untuk external constant input. Nah, di sini multiplexer B untuk input eksternal nantinya. Terus ada bus A dan B. Di sini ada bus mana ya? Di sini bus B. Nah, di sini ada A, bus A. Function unit. Nah, di sini ada ALU dan shifter dengan multiplexer F untuk output selectnya. ALU, di sini ada shifter. Dan untuk selektornya ada multiplexer F. Ada multiplexer D di sini. Di sini untuk external data inputnya. Terus ada logic for generating status VCN. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh datapath yang melakukan micro operation atau operasi kecil. Nah, di sini misalnya operasi kecilnya itu R0 tanda panah ke kiri, R1 plus R2. Nah, di sini artinya register R0 diisi dengan nilai R1 plus R2. Nilai di register 1 ditambah dengan nilai di register 2 dimasukkan ke R0, maksudnya itu. Terus awalnya itu kita selektor A diisi dengan 01, input 01, maka nilai dari R1 akan diteruskan
ke bus A. Terus selektor B diisi dengan nilai input 10, maka nilai pada R2 akan masuk dan diteruskan oleh MUX multiplexer, diteruskan ke di sini untuk masuk ke multiplexer B dan ke bus data B. Terus ada MB select 0. Nah, multiplexer B ini dimasukkan sektor 0, maka tadi nilainya dilanjutkan lagi ke bus B. Iya. Terus untuk yang ini G select, untuk di sini G selectnya 0010, maka di sini kan ALU untuk melakukan operasi penambahan. Terus nilai dari A dan B itu tadi masuk ke ALU karena ada selektor G ini masuk dan dilakukan operasinya. Bus A plus bus B nilainya akan masuk ke G. Terus ada multiplexer F, selektornya kita isi 0, dan multiplexer D selektornya 0 juga. Jadi nilai yang hasil penambahan itu diteruskan oleh multiplexer F dan D ke bus D, terus akan masuk ke sini masing-masing register. Sebelum masuk ke situ kita buat decoder destinationnya selektornya 00, yang untuk melakukan enable ke load input R0 di sini untuk enable. Terus ada load enable 1. Di sini kan tadi yang merah sini selektornya 00, untuk load enable ini akan dapat bekerja. Terus ada ini ya, load enable 1, maka nilai pada R0 akan memasukkan nilai tadi ke R0 ya, tadi yang di sini yang biru. Oke, semuanya ini dilakukan dalam waktu atau 1 clock cycle saja. Terus di sini ada contoh datapath key control action for micro operation alternatif. Nah, di sini contohnya ada various micro operation perform a shift micro operation. Nah, jadi untuk melakukan shift MF select 1. Nah, di sini 1. Di sini kan ada shifter. Terus use a constant in a micro operation machine bus B. Jadi MB yang tadi itu dimasukkan satu konstanta, dan ini selektornya 1, maka akan masuk konstanta ke bus B. Terus provide an address and data, menyediakan address dan data untuk memori dan atau output write micro operation load enable 0. Nah, yang di sini biru ini load enable 0 to prevent register loading. Jadi yang di sini agar tidak ada register yang dimasukkan data dulu, jadi loadnya itu 0 dulu ya. Terus provide an address and obtain data for a memory or output read micro operation. Jadi yang di sini multiplexer D diisi 1 agar dapat menyediakan data untuk memori ya, yang di sini. Terus for some of the above ada control signal become don't cares. Jadi untuk beberapa yang di atas control signal yang lain akan don't care ya, yang di sini yang tidak digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ALU. Nah, ALU itu terdiri dari arithmetic circuit, dan logic circuit, dan sirkuit logika. Nah, di sini juga ada selektor untuk memilih antara kedua sirkuit tersebut. Nah, di sini contohnya ada ALU. Di sini ada arithmetic circuit dan logic circuit, dan ada selektor. Dan disambungkan ke multiplexer 2 to 1.
2 ke 1 yang akan menghasilkan GI. Kita lanjut saja. Nah, di sini arithmetic circuit design, untuk mendesain arithmetic circuit. Nah, dari arithmetic circuit itu ada n-bit parallel adder di sini, dan a block of logic, input logic, yang akan mengisi data B ke adder. B masuk ke sini dan masuk ke adder. Nah, di sini dapat lihat tabel ya. Ini kayak adder biasa ya, dengan carry. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, jadi kalau C-in ya tidak ada atau 0, maka kalau ini B, maka G akan menghasilkan A tambah B. B aksen, A tambah B aksen 1. Ini tergantung input dari B berarti ya. Jadi kalau 1 berarti A kurang 1. Dan di sini A tambah 0 berarti A saja, G. G sama dengan A. Nah, jika ada C-in-nya 1, carry inputnya 1, maka hanya akan ditambahkan 1 di belakang. Nah, di sini sama. Kalau B-nya 0, berarti G A tambah 1. Ini selanjutnya sama, A tambah B tambah 1. Kalau B aksen, A tambah B aksen tambah 1. Nah, di sini kan 1. Berarti A tambah A kurang 1 tambah 1 berarti tinggal A ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada 4 bit basic left or right shifter. Ini ada shifter 4 bit yang basic. Nah, terdiri dari 4 multiplexer dengan selector 1S0. Terus ada IR atau LR untuk shift right, shift ke kanan, dan shift ke kiri, IL. Nah, untuk shift functionnya tergantung pada selektornya. Jika 00, maka B akan tidak berubah. Nilai yang masuk inputnya yaitu kan B, nilainya tidak akan berubah ke H. Terus jika 01, maka akan melakukan shift ke kanan. Terus kalau 10 shift ke kiri, 11 maka tidak akan digunakan nilai B-nya. Lanjut. Nah, di sini ada barrel shifter. Di sini cukup kompleks ya. Nah, di sini prinsipnya hampir sama, tergantung S selektornya. Nah, kita jadi kalau misalnya S-nya itu 00, posisi yang masuk, data yang masuk tidak akan berubah. Terus jika 01, akan melakukan rotate ke kiri dengan 1 posisi. Nah, jika 10, rotate ke kiri 2 posisi. Jadi yang D0 dan di D2. Jika S-nya 11, maka nilainya akan berpindah ke kiri 3 posisi. Jadi yang D0 ke D3. Oke, lanjut ya. Di sini ada combinational shifter dari beberapa MUX multiplexer. Nah, di sini ada basicnya. Ini ya, selektor 10, ada A, B, dan D untuk hasilnya. Nah, ini bergantung pada selektornya S21, S0. Example 8 bit. Layer 1 shift by 04. Layer 2 shift by 02, layer 3 shift by 01. Nah, di sini ini yang digunakan apa saja sih untuk membangun ini? Ada beberapa layer multiplexer dan 2 dimensi array circuit design. Nah, sekarang kita masuk ke representasi dari datapath. Nah, di sini ada register file dan function unit. Nah, pada register file terdapat input untuk multiplexer. Yang di sini ada input address A dan address B.
Terus ada decoder input yaitu D address, dan ada write untuk load enable-nya. Terus ada data input yaitu D data untuk masuk ke register. Terus untuk outputnya, untuk output multiplexer ini ada data A dan data B. Terus file register file ini akan muncul seperti memory base dari memori yang berbasis pada clock flip-flop. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.